sih kan saya di tanggal 7 Agustus itu merantau ke Kalimantan untuk bekerja, ibaratnya untuk membantu ekonomi keluarga kan. Di situ terus di setiap hari memang saya sering video call sama anak saya tuh. Kemudian di tanggal 21 Agustus si pelaku ini suami saya sendiri telepon saya. Dia bilang punya modal usaha 10 juta dipinjemin sama saudaranya di Tangerang. Di situ saya curiga, ibaratnya duit 10 juta kan ibaratnya nggak sedikit ya. Duit 10 juta nggak sedikit, terus saya tanya, saya ngeganjel. Dia dapat duit 10 juta, terus saya kepikiran ke anak saya. Terus saya telepon, saya video call, di mana anak kita, terus dengan banyak alasan. Anaknya di luar lagi main gitu. Terus di situ feeling saya nggak enak. Terus dia kayak ngeyakinin saya, anak kita aman kok, begini. Terus kemudian harinya saya tanya lagi anak kita di mana, terus dia jawab anak kita ada di Tangerang di saudara kita, di saudara saya, dari saudara almarhum ibu suami saya. Saya percaya di situ nggak mungkin, saya nggak ada pikiran, tadinya nggak ada pikiran suami saya mau jual anak, soalnya selama ini beliau berkelakuan baik sama saya dan keluarga saya. Terus seiring berjalannya waktu saya tanya di tempat saudara kamu di mana, dia bilang di Tangerang, di tak jauh dari Cisadane. Terus saya ngeganjel di situ. Terus dia pernah berkata kayak gini ke saya, kalau emang kamu mau ketemu sama anak kita, kamu pulang dari Kalimantan. Di situ saya langsung pulang. Saya pulang memang nggak ada keluarga yang tahu. Saya secara diam-diam, saya cuman komunikasi dengan adik saya yang laki-laki kalau saya pulang. Setelah sampai di rumah, orang tua saya kaget, saya ketok pintu, orang tua saya kaget, suami saya kaget, kayak shock kan, nggak percaya kalau saya pulang. Di situ saya tanya, kalau memang anak kamu di rumah saudara kamu, ayo kita jemput malam ini. Kebetulan waktu itu saya tibanya malam, terus dia bilang, apa kayak orang gugup, nggak bisa ngomong, kayak orang panik, nggak bisa ngomong. Terus saya desak di situ, kemana anak kita, baru dia jawab, oh, bahwa anak kita jual dengan harga 15 juta di Tangerang, dia COD di pinggir kali Cisadane. Di situ saya shock sebagai seorang ibu, nggak nyangka. Ibaratnya suami saya kenal baik, terus dia tega melakukan ibaratnya jual anaknya sendiri demi kesenangan dia sendiri. Anak ibu ini sudah sama orang lain berapa hari, Bu? 1 bulan lebih, 43 hari, kurang lebih 43 hari. Enggak, dengan sama yang membeli ini sudah di tangan orang lain itu berapa hari? Iya, 43 hari. 43 hari? Iya, betul. Bu, kalau uang ini untuk apa sih, Bu, kalau boleh tahu? Kalau saya tanya sama dia, katanya dipergunakan untuk sehari-hari. Terus di situ katanya dia beli motor juga, cuman saya nggak tahu wujud motornya gimana, katanya udah dijual lagi. Pokoknya di situ juga saya menemukan aplikasi di HP-nya, aplikasi sejenis Omi dan WeChat. Mungkin dia bermain perempuan juga di situ, kan ada chat-chatnya begitu. Termasuk informasinya buat untuk judi online, bener nggak sih, Bu? Kalau judi online kurang tahu sih Pak. Nggak tahu. Tapi sebelumnya perilakunya gimana, Bu? Pernah main istilahnya kayak main slot atau gimana? Oh, kalau slot sih belum pernah. Sama saya kalau slot belum pernah. Kalau narkoba sih sebelum sama saya katanya pernah ya narkoba. Kalau terulang lagi begitu, saya kurang tahu sih Pak. Oh, artinya untuk judi enggak atau gimana? Kalau judi saya kurang tahu karena kan saya posisi nggak di rumah kan Pak, jadi saya kurang tahu kalau judi. Itu habis dalam kurun waktu berapa hari, Bu, katanya duit itu digunakan? Kurang lebih 1 minggu. 1 minggu habis. Iya, menurut keterangan dari orang tua saya kan pas dia dapat uang itu jarang di rumah juga, bahkan makan juga nggak pernah di rumah. Saya berangkat di tanggal 7 Agustus, kejadian anak saya hilang ini di tanggal 20 Agustus. Melaporkan ke polisi, Bu? Belum lapor. Karena di situ saya sebelum melapor itu kan saya pikir dulu, ibaratnya saya pengen tahu kejelasan dari dia gimana. Kalau memang dia tahu titik anak saya di mana, saya nggak bakal lapor. Karena saya mau selesaikan secara kekeluargaan di waktu itu. Cuman karena dia nggak bisa ngasih informasi ke saya, ditanya berbelit-belit, makanya saya sampai sejauh ini melapor. Apa ya? Iya, di tanggal 30-nya saya melapor. Di tanggal 29 itu kan saya masih kasih waktu dia 1 hari untuk mencari keberadaan anak saya di mana, cuman dia nggak bisa kasih saya waktu. 9 hari waktunya dari tanggal 20. Oh ya, pulang itu tanggal berapa? Saya pulang tiba di rumah tanggal 28 malam. Oh, 28. Itu 29. Iya, malam tanggal 29-nya kan saya ajak dia ke TKP. Terus tanggal 29-nya saya kasih waktu dia 1 hari untuk mencari anak saya. Tanggal 30-nya lapor. Tanggal 30-nya saya lapor karena dia nggak bisa ngasih saya kejelasan di mana anak saya berada. Tapi masih memang ada lost contact atau seperti apa dengan yang si ini, Bu?
sama yang ngambil anak saya. Awalnya kan saya telepon nih, yang suami istri ngambil anak saya ini saya telepon, nomornya aktif, terus di situ saya pesan suara, saya voice note, cuman dibaca aja sama si yang ngambil anak saya ini, dibaca terus setelah itu saya diblokir. Jadi saya rasa kesel, makanya saya sampai melapor. Tidak ada balasan sama sekali. Nggak ada balasan. Nomor suami istri ini didapat dari suami. Iya, dapat dari suami. Gimana saat itu Bu mengetahui hal anak ini sudah di tangan orang ketika pas sudah sampai, kemudian sampai ke lokasi COD itu gitu Bu? Sakit, sedih. Saya sebagai seorang ibu yang mengandung 9 bulan, terus saya berjuang ibaratnya melahirkan dia, terus saya tahu anak saya dijual, apalagi pelakunya suami saya sendiri nggak nyangka. Saya sebagai seorang ibu sakit pasti. Suami ditanya niatnya itu apa gitu kok terbersih tiba-tiba mau menjual itu apa? Kalau itu sih dia cuma bilang hilaf, nggak ada bilang dia niat apa, cuman dia di situ cuma bilang hilaf, dia minta maaf, cuman itu aja sih. Misalnya jadi takut sama orang. Iya betul, jadi yang anak saya ceria sekarang juga. jadi takut sama orang yang tadinya ceria, dia banyak ketawa, jadi sekarang kayak ngelihat orang rame dia takut. Terus yang tadinya deket sama ibu saya, sekarang dia jadi nggak mau sama ibu saya, jadi takut, jadi maunya cuma sama saya aja. Di situ, terus di setiap hari memang saya sering video call sama anak saya tuh. Kemudian di tanggal 21 Agustus, si pelaku ini suami saya sendiri telepon saya. Dia bilang punya modal usaha 10 juta dipinjemin sama saudaranya di Tangerang. Di situ saya curiga, ibaratnya duit 10 juta kan ibaratnya nggak sedikit ya. Duit 10 juta nggak sedikit, terus saya tanya, saya ngeganjel. Dia dapat duit 10 juta, terus saya kepikiran ke anak saya. Terus saya telepon, saya video call, di mana anak kita, terus dengan banyak alasan. Anaknya di luar lagi main. Terus di situ feeling saya nggak enak. Terus dia kayak ngeyakinin saya, anak kita aman kok, begini. Terus kemudian harinya saya tanya lagi anak kita di mana, terus dia jawab anak kita ada di Tangerang, di saudara kita, di saudara saya, dari saudara almarhum ibu suami saya. Saya percaya di situ nggak mungkin, saya nggak ada pikiran, tadinya nggak ada pikiran suami saya mau jual anak, soalnya selama ini beliau berkelakuan baik sama saya dan keluarga saya. Terus seiring berjalannya waktu saya tanya, di tempat saudara kamu di mana? Dia bilang di Tangerang, di nggak jauh dari Cisadane. Terus saya ngeganjel di situ. Terus dia pernah berkata kayak gini ke saya, kalau emang kamu mau ketemu sama anak kita, kamu pulang dari Kalimantan. Di situ saya langsung pulang. Saya pulang memang nggak ada keluarga yang tahu. Saya secara diam-diam, saya cuman komunikasi dengan adik saya yang laki-laki kalau saya pulang. Setelah sampai di rumah, orang tua saya kaget, saya ketok pintu, orang tua saya kaget, suami saya kaget, kayak shock kan, nggak percaya kalau saya pulang. Di situ saya tanya, kalau memang anak kamu di rumah saudara kamu, ayo kita jemput malam ini.